7 sikap baik yang justru bisa membuatmu dimanfaatkan orang. Menjadi pribadi yang baik tentu merupakan hal yang membanggakan. Dalam kehidupan sosial, kita diajarkan untuk berempati, menolong sesama, dan membangun hubungan yang harmonis. Namun, ada sisi lain dari kebaikan yang seringkali luput dari perhatian. Sikap yang seharusnya menjadi kekuatan justru bisa titik lemah. Pernahkah kamu merasa bahwa semakin baik sikapmu, semakin banyak orang yang ingin mengambil keuntungan darimu? Mungkin kamu mulai bertanya-tanya, apakah kebaikan ini? Banyak orang berpikir bahwa menjadi orang baik akan selalu membawa kebahagiaan dan kedamaian. Namun, dunia nyata tidak selalu berjalan seindah itu. Ada individu yang cenderung melihat kebaikan sebagai celah untuk dimanfaatkan. Mereka tidak segan-segan meminta lebih, mengandalkan kesabaranmu, bahkan memanfaatkan ketulusanmu untuk kepentingan mereka sendiri. Tanpa disadari, kamu bisa terjebak dalam siklus di mana kamu selalu memberi, tetapi jarang menerima. Penting untuk memahami bahwa kebaikan tanpa batas bisa menjadi jebakan. Sikap baik yang tidak diimbangi dengan batasan yang jelas dapat mengundang orang-orang manipulatif untuk mengambil keuntungan darimu. Bukan berarti kamu harus berhenti menjadi orang baik, tetapi kamu perlu mengenali tanda-tanda agar tidak menjadi korban dari niat buruk orang lain. Berikut adalah 7 sikap baik yang justru bisa membuatmu dimanfaatkan jika tidak disertai dengan kewaspadaan. Benar-benar atau malah dimanfaatkan? 1. Terlalu mudah mengiyakan permintaan orang lain. Mengatakan, ya, memang lebih mudah daripada menolak. Banyak dari kita takut mengecewakan orang lain atau merasa bersalah jika menolak permintaan mereka. Namun, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa menjadi bumerang. Orang-orang yang melihatmu sebagai seseorang yang selalu berkata, iya, akan semakin sering meminta bantuan, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya bukan tanggung jawabmu. Sahabat Vimela, bersikap baik bukan berarti kamu harus selalu mengorbankan waktu dan energimu untuk orang lain. Menetapkan batasan dan belajar mengatakan, tidak, bukanlah tindakan egois. Justru, ini adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Jika kamu terus-menerus memenuhi permintaan orang lain tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadimu, lambat laun kamu akan kelelahan dan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Mulailah dengan mempertimbangkan permintaan yang datang. Apakah itu benar-benar mendesak? Apakah orang tersebut hanya datang kepadamu saat mereka membutuhkan sesuatu? Jika jawabannya ya, mungkin saatnya untuk lebih selektif dalam memberikan bantuan. 2. Terlalu mengutamakan perasaan orang lain. Empati adalah sikap mulia yang bisa membuat hubungan sosial lebih harmonis. Namun, jika kamu terlalu mengutamakan perasaan orang lain di atas perasaanmu sendiri, maka ini bisa menjadi celah bagi orang lain untuk mengabaikan kebutuhan dan emosimu. Kamu mungkin sering mengalah demi menghindari konflik, atau merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Jika hal ini terjadi terus-menerus, kamu kehilangan identitas dirimu sendiri. Kamu menjadi seseorang yang selalu mengesampingkan perasaan sendiri demi menyenangkan orang lain. Padahal, tidak semua orang akan melakukan hal sama untukmu. Bahkan, beberapa orang mungkin akan melihat ini sebagai kelemahan dan terus menekanmu agar selalu menuruti kehendak mereka. Memahami dan menghargai perasaan sendiri itu penting. Jangan takut mengecewakan orang lain jika itu berarti menjaga keseimbangan emosionalmu. Perasaanmu juga layak untuk didengar dan diperjuangkan. 3. Terlalu sering memberikan kesempatan kedua. Semua orang pasti pernah berbuat salah, dan memberi kesempatan kedua adalah bentuk kebaikan hati. Namun, jika kamu terlalu sering memberikan kesempatan tanpa adanya perubahan yang nyata dari orang tersebut, maka kamu hanya membuka peluang untuk dimanfaatkan. Beberapa orang bisa saja melihat sifat pemaafmu sebagai kelemahan. Mereka akan terus mengulang kesalahan yang sama karena tahu bahwa kamu akan selalu memaafkan mereka. Sikap seperti ini bisa berujung pada hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan, pekerjaan, maupun percintaan. Memberi kesempatan kedua itu baik, tetapi ada batasnya. Jangan ragu untuk menarik garis tegas ketika seseorang terus-menerus mengecewakanmu tanpa niat untuk berubah. Kebaikan hati tetap harus diimbangi dengan ketegasan agar tidak mudah dimanfaatkan. 4. Selalu berusaha menyenangkan semua orang. Keinginan untuk membuat semua orang senang adalah jebakan yang seringkali membuat seseorang rentan dimanfaatkan. Kamu mungkin terbiasa mengutamakan kepentingan orang lain dan merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Namun, realitanya, kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Ketika kamu selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, kamu justru akan kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihan hidupmu sendiri.
Orang-orang yang menyadari hal ini mungkin akan terus memanfaatkan kesediaanmu untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Tidak apa-apa jika ada orang yang tidak puas dengan keputusanmu. Hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan tentang menjalani hidup yang sesuai dengan nilai dan prinsipmu sendiri. 5. Mudah merasa bertanggung jawab atas masalah orang lain. Ada perbedaan antara membantu dan mengambil alih tanggung jawab orang lain. Beberapa orang terlalu cepat merasa harus menyelesaikan masalah orang lain, bahkan ketika mereka sendiri tidak dimintai bantuan. Hal ini bisa membuatmu terbebani dengan masalah yang seharusnya bukan urusanmu. Kamu terlalu sering bersikap seperti ada kemungkinan orang lain akan terus-menerus datang kepadamu setiap kali mereka menghadapi masalah, tanpa berusaha mencari solusi sendiri. Mereka akan diri padamu dan menghindari tanggung jawab mereka sendiri. Bantu jika memang perlu, tetapi jangan sampai kamu mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraanmu sendiri demi menyelesaikan masalah orang. 6. Selalu mengutamakan kesopanan tanpa ketegasan. Bersikap sopan adalah tanda kedewasaan dan penghormatan terhadap orang lain. Namun, jika kesopananmu tidak diimbangi dengan ketegasan, orang lain bisa saja melihatmu sebagai seseorang yang mudah dipermainkan. Sahabat Vimela, kesopanan tidak berarti harus selalu menurut. Kamu tetap bisa menjaga kesopanan sambil mempertahankan pendapat dan prinsipmu sendiri. Jangan biarkan orang lain menganggapmu lemah hanya kamu tidak berani bersikap tegas. Lain. 7. Terlalu banyak berbagi tentang diri sendiri. Kejujuran dan keterbukaan adalah hal yang baik, tetapi jika dilakukan tanpa batas, bisa menjadi celah bagi orang lain untuk memanipulasimu. Tidak semua orang yang mendengar ceritamu memiliki niat baik. Berhati-hatilah dalam berbagi informasi pribadi, terutama kepada orang yang belum kamu kenal dengan baik. Jangan sampai kebaikan hatimu justru membuatmu rentan terhadap orang-orang yang berniat mengambil keuntungan. Kebaikan adalah nilai yang berharga, tetapi tetap perlu disertai dengan batasan yang jelas. Jadilah pribadi yang baik, tetapi juga cerdas dalam menjaga diri agar tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain.